Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPM PTSP Sumatera Selatan, melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal, peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi. Bertemu lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Delvi Nur Rizky Novi Hamzah. Adapun tema kita pada hari ini yaitu meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, peran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam memperkuat ekosistem usaha di Sumatera Selatan. Namun sebelum kita memberikan pertanyaan agar Sobat Top Channel bisa memahami dan mengerti apa tema kita pada hari ini, ada baiknya kita langsung sapa dulu Bapak Delvi Nur. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Olga, apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat dan Bapak sehat juga Alhamdulillah, Pak. sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh ya Pak ya, datang dari Kemenfes RI ke DPM PTSP ini. Baik. Sangat menambah semangat kami dan suatu kehormatan untuk kami di sini Pak. Sama-sama Bu Olga. Baik Bapak, sesuai dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi Pak, langsung saja ke pertanyaannya Pak. Di sini Bapak mungkin bisa memberikan gambaran secara umum saja Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana pandangan Bapak mengenai kondisi dan potensi pelaku usaha nasional khususnya di Sumatera Selatan sekarang ini Bapak. Kalau kita bicara potensi investasi di Provinsi Sumatera Selatan, tentu saja ini tidak lepas dari program nasional untuk industrialisasi dan hilirisasi. Makanya kita sangat memfokuskan potensi di bidang pertanian, perkebunan, energi maupun hilirisasi berbasis khususnya kelapa sawit di Sumatera Selatan. Kita melihat potensi ini sangat besar di Sumatera Selatan. Namun tentu saja potensi yang besar ini perlu diidentifikasi apa saja tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM. Tentu saja tantangan-tantangan klasik seperti perizinan berusaha, kemudian akses permodalan, kemudian bagaimana kerjasama maupun kemitraan antara usaha besar dengan UMKM khususnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan strategis usaha besar dan kemampuan vendor dari UMKM ini perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tentu saja ini memerlukan dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, asosiasi usaha, dan juga lembaga pembiayaan khususnya perbankan lokal di mana sekitar lokasi usaha tersebut. Demikian Bu. Baik Bapak. Nah untuk pertanyaan kedua Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja program prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM RI dalam peningkatan kompetensi pelaku usaha nasional di daerah termasuk di Sumatera Selatan ini Pak. Baik, jadi secara umum mungkin kita punya 3 prioritas. Jadi yang pertama tentu saja untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha untuk semua skala, baik skala usaha besar maupun UMKM. Khususnya kalau kita bicara peningkatan kapasitas dan kompetensi UMKM, kami Kementerian Investasi dan Hilirisasi bekerjasama dengan pemerintah provinsi, khususnya DPMPTSP, Provinsi DPMPTSP, besok kita akan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi UMKM di Hotel Novotel Palembang. Itu tentu saja tujuannya untuk peningkatan manajemen usaha, perizinan berusaha, dan juga akses permodalan khususnya bagi pelaku usaha UMKM.
Yang kedua yang perlu kita tekankan adalah fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun UMKM, khususnya untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan perizinan berusaha saat ini, di mana kita sudah memiliki sistem OSS berbasis resiko. Jadi perizinan-perizinan dasar BNIB, sertifikat standar, kemudian izin, dan juga SNI, kemudian sertifikat halal, serta berbagai perizinan lainnya, termasuk pendampingan untuk melaporkan kegiatan penanaman modal melalui OSS ini. Kita terus lakukan peningkatan pendampingan agar seluruh kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha itu bisa menjadi lebih mudah ke depannya. Dan yang ketiga tentu saja adalah adanya integrasi ke dalam value chain dari industri hilirisasi, di mana pemerintah kan memiliki target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 ini kan membutuhkan akumulasi investasi kurang lebih 13 triliun rupiah lebih dalam 5 tahun ke depan. Akumulasi investasi ini perlu didukung oleh investasi bernilai besar atau capex yang besar, tentunya dari usaha besar. Untuk investasi usaha besar ini, pemerintah tentu saja menargetkan komoditas-komoditas yang memiliki nilai tambah terbesar di berbagai value chain-nya, termasuk kalau kita bicara potensi di Sumatera Selatan, salah satunya yang berbasis kelapa sawit hingga bagian investasi hilir yang paling tinggi nilainya. Tentu saja nilai investasi yang besar dari usaha besar ini perlu didukung oleh UMKM dan vendor-vendor lokal untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan dari usaha besar tersebut. Disinilah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha berdiri, hadir untuk kedua sisi. Bagi usaha besar, kita berikan fasilitas fiskal, tax holiday, tax allowance, investment allowance, maupun master lease, pembebasan biaya masuk barang maupun bahan, yang mana untuk mendapatkan fasilitas tersebut ada komitmen kemitraan dengan UMKM. Dan yang kedua tadi tentu saja komitmen kemitraan itu membutuhkan mitra-mitra UMKM yang terbaik, yang terkurasi, yang terseleksi. Disinilah kita berusaha berdiri juga di sisi UMKM untuk mendorong kapasitas kompetensi mereka yang pada akhirnya ada integrasi rantai nilai antara kedua belah pihak tadi, baik usaha besar maupun UMKM. Ya, kita harapkan integrasi rantai pasok industri antara usaha besar dengan UMKM ini bisa sama-sama kita perjuangkan terus ke depannya, Bu. Betul sekali. Ya. Penjelasan yang sangat padat, lengkap sekali ya Pak ya. Mungkin Sobat Top Channel pasti sudah terjawab penasaran pertanyaan yang selama ini yang ingin ditanyakan oleh Sobat Top Channel kita, Pak. Baik, yang terakhir Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan pesan apa Pak yang dapat Bapak sampaikan untuk pelaku usaha di Sumatera Selatan ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Olga. Kalau kita bicara masalah investasi, masalah bisnis, tentu saja ada peluang, strength, weakness, opportunities, and threats yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM dari waktu ke waktu. Yang tentu saja dalam rangka bisa compete, bisa survive, bisa semakin menggali keuntungan dan profit ke depannya, tentu saja pelaku usaha harus tetap semangat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya tentu saja. Dalam hal ini pemerintah itu memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi berbagai jenis pelaku usaha. Tadi kami sudah sampaikan ada fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha besar yang memiliki nilai investasi atau capex yang besar. Di sisi lain pemerintah juga memberikan fasilitas kemudahan akses kemitraan bagi pelaku usaha UMKM, di mana harapan kita supaya masuknya investasi besar ke daerah ini juga memberikan secerta harapan, peluang investasi, peluang bisnis yang sama rata juga bagi UMKM. Tolong ini berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah ini belum lagi DPMPTSP juga punya fasilitas pelayanan MPP dan fasilitas pendampingan kepada pelaku usaha. Tolong semuanya ini dimanfaatkan dengan baik. Intinya kami pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kita bahu-membahu bekerja sama, siap mendampingi, bahkan kita siap jemput bola Bu ya, untuk menghampiri
pelaku usaha dalam rangka memudahkan mereka untuk bisa lebih baik lagi dalam rangka berinvestasi berusaha di Indonesia. Demikian, terima kasih Bu Olga. Baik, terima kasih Bapak Delvinur atas penjelasannya. Oke. Nah, Sobat Top Channel, bisa kita tarik sedikit kesimpulan tadi, pesan yang disampaikan oleh Bapak Delvinur tadi, tetap semangat meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Pemerintah siap mendampingi dan mendorong pelaku usaha di Sumatera Selatan agar dapat naik kelas dan bersaing di tingkat nasional bahkan global. Nah, Sobat Top Channel, kami akan mengucapkan nih Pak, salam sinergi. Salam sinergi. Salam sinergi, investasi meningkat, ekonomi kuat. Saya Olga dan Bapak Delvinur mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.